Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan komentar atas tanggapan-tanggapan baik di Facebook maupun secara tatap muka langsung kepada teman-teman ataupun pemirsa yang membaca tentang HUT 17 bahwa Imam Ali alaihissalam adalah Rasul saksi. Mari kita buka surat HUT 17. HUT 17 ayat 17, kita buka ayat 17-nya. Oke, ini ayatnya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman kana ala bayyinati min rabbih wa yatluhu syahidun minhu wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahmatan ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi minal ahsabi fannaru maw'iduhu fala taku fi miryatin minhu innahul haqqu min rabbika walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Apakah orang-orang kafir itu sama dengan orang-orang yang ada mempunyai bukti yang nyata, Quran dari Tuhannya, dan diikuti pula oleh seorang saksi dari Allah, dan sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Musa yang menjadi pedoman dan rahmat. Mereka itu beriman kepada Al-Quran, dan barang siapa di antara mereka, itu orang-orang kafir Quraisy dan sekutu-sekutunya yang kafir kepada Al-Quran, maka nerakalah tempat yang diancamkan baginya. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu terhadap Al-Quran itu. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar dari Tuhanmu, tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Nah, pada video sebelumnya kita telah menemukan jawaban bahwa orang-orang yang mempunyai bukti yang nyata di sini menurut As-Saff ayat 6 adalah Nabi Muhammad SAW, dan dia diikuti pula oleh seorang Rasul saksi, yaitu seorang saksi dari Allah atau saksi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ada yang mengatakan bahwa boleh jadi saksi di sini adalah para sahabat Nabi yang lain, bukan hanya Imam Ali alaihissalam. Mengapa tidak sahabat-sahabat yang lain? Mengapa hanya harus Imam Ali alaihissalam? Pertama, mari kita buka di ayat 12-nya. 12-nya. Ayat 12-nya di sini disebutkan, maka boleh jadi kamu hendak meninggalkan sebagian dari apa yang diwahyukan kepadamu dan sempit karenanya dadamu, karena khawatir bahwa mereka akan mengatakan, mengapa tidak diturunkan kepadanya perbendaharaan kekayaan atau datang bersama-sama dengan dia seorang malaikat. Sungguhnya kamu hanyalah seorang pemberi peringatan, dan Allah Maha Pemelihara segala sesuatu. Dalam ayat ini diberitahukan kepada kita bahwa ini adalah periode dakwah awal Nabi Muhammad SAW kepada kafir Quraisy. Mengapa? Karena di sini ada kalimatnya, maka boleh jadi kamu hendak meninggalkan sebagian dari apa yang diwahyukan kepadamu dan sempit karenanya dadamu. Ini adalah gambaran awal fase awal Nabi Muhammad SAW berdakwah. Karena apa? Karena pada posisi ini beliau merasa hendak meninggalkan sebagian dari apa yang diwahyukan. Karena apa? Karena ini adalah tipikal para periode awal ketika seseorang baru diemban tugas dakwah. Ada keraguan-raguan, ada ketakutan, ada kekhawatiran. Makanya hendak meninggalkan sebagian ini adalah tipikal atau ciri-ciri orang yang pertama kali diberikan tugas, apalagi tugas dakwah yang sangat berat, yaitu menghadapi kaum kafir Quraisy. Nah, pada posisi ini semua sahabat masih belum Islam atau masih kafir, karena ini adalah periode awal Nabi Muhammad SAW berdakwah. Maka sahabat-sahabat Nabi masih pada posisi orang-orang kafir Quraisy, masih awal, sehingga tidak mungkin orang kafir Quraisy atau masih kafir itu menjadi Rasul saksi yang mengikuti Nabi. Coba kita bukanya. Nah, mengikuti Nabi. Nah, di sini seorang saksi dari Allah yang mengikuti Nabi-Nabi pada posisi ini. Jadi saksi ini mengikuti Nabi. Jadi saksi ini sudah ada bersamaan ketika Nabi Muhammad SAW pertama kali dakwah, dan dia tidak boleh kafir, dan hanya satu seorang sahabat yang pantas
pada posisi itu, yaitu Imam Ali alaihissalam, karena Imam Ali alaihissalam tidak pernah kafir dan dia selalu dan semasa kecil berada dalam pemilihan Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau tidak pernah kafir dan beliau yang selalu mengikuti Nabi SAW sejak pertama kali menerima wahyu, yaitu ketika di Gua Hira, dan ikut pula bersama-sama dalam misi Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah kepada kaum kafir Quraisy. Nah, makanya beliau ini mengikuti Nabi Muhammad SAW. Nah, maka Imam Ali lah yang pantas disebut sebagai Rasul saksi, bukan sahabat yang lain. Kemudian, mengapa harus Rasul saksi? Dari mana dalil Rasul itu? Dari sini, saksi dari Allah. Saksi dari Allah itulah utusan Allah untuk menjadi saksi. Nah, kemudian bisa kita lihat juga pada ayat ini. Afaman kan ala bayinatin. Apa itu al-bayinat? Nah, mari kita buka dalam surat Al-Bayinat. Dalam surat Al-Bayinat. Saya buka dulu surat ayatnya. Nah, ini adalah surat Al-Bayinat. Al-Bayinat itu surat 998. Al-Bayinat. Sama dengan kata ini Al-Bayinat. Al-Bayinat, kita buka surat Al-Bayinat. Nah, apa itu Al-Bayinat? Ini kita bacakan. Orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik, mengatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan agamanya sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata. Ayat selanjutnya, apa itu bukti yang nyata? Apa itu al-bayinat itu? Seorang rasul dari Allah yang membacakan lembaran-lembaran disucikan. Mari kita lihat ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayinat. Nah, ini ada kata bayinat sama dengan kata di sini bayinat. Apa itu bayinat? Nah, kita baca sini. Orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik, mengatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan agamanya sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata. Apa itu al-bayinat? Sebelum datang kepada mereka al-bayinat. Al-bayinat, bukti yang nyata. Apa itu bukti yang nyata? Yaitu seorang rasul dari Allah yang membacakan lembaran-lembaran disucikan. Mari kita perhatikan ini. Di sini orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang musyrik, mengatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan agamanya. Itu artinya Nabi Muhammad SAW telah datang kepada mereka membawa Al-Quran, mengajak mereka pindah agama, dan mereka tidak akan meninggalkan agama sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata, yaitu berupa seorang rasul dari Allah yang membacakan lembaran-lembaran disucikan. Nah, jika di sini Rasul Allah diartikan Muhammad, maka ini menjadi blunder. Maksudnya begini. Orang kafir Quraisy menolak dakwah Nabi Muhammad SAW dengan membawa Al-Quran agar meninggalkan agamanya. Mereka menolaknya sebelum datang kepada mereka, sebelum Nabi Muhammad SAW memberikan bukti yang nyata. Apa itu bukti yang nyata? Yaitu seorang Rasul dari Allah yang membacakan lembaran-lembaran disucikan. Jika Rasul di sini adalah Muhammad, berarti seolah-olah mereka menunggu Muhammad membacakan lembaran disucikan. Padahal pada posisi ini yang mereka tolak adalah Nabi Muhammad, gitu loh. Yang mereka tolak adalah Nabi Muhammad dan kitab Al-Quran yang diajak oleh Nabi Muhammad agar mereka masuk Islam. Tapi mereka menolak dengan syarat Nabi Muhammad harus mendatangkan bukti yang nyata, yaitu berupa seorang Rasul yang dapat membacakan lembaran-lembaran disucikan. Maka di sini bukan Al-Quran, karena Al-Quran dan Muhammad inilah yang mereka tolak pada ayat ini sebelum datang bukti yang nyata. Jadi demikian ya. Jadi bukti yang nyata ini bukan Nabi Muhammad dan bukan Al-Quran. Karena Al-Quran dan Nabi Muhammad inilah yang mereka tolak di sini, dan mereka minta syarat bukti yang nyata atau al-bayinat, baru mereka bisa pindah agama atau menerima dakwah Nabi. Nah, apa itu al-bayinat? Seorang Rasul dari Allah yang membacakan lembaran-lembaran disucikan. Berarti mereka menunggu Rasul lain di samping Nabi Muhammad SAW agar mereka yakin bahwa Nabi Muhammad adalah benar-benar utusan Allah. Itu ada kaitannya dengan ayat yang ini. Ayat yang ini yang mereka tunggu siapa? Ini saksi dari Allah, Rasul saksi dari Allah. Karena apa? Mereka paham bahwa setiap nabi pembawa kitab selalu diikuti oleh saksi, sebagaimana telah dijelaskan di dalam Al-Quran ini. Sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Musa yang menjadi pedoman dan rahmat. Artinya kita mengikuti apa yang terjadi pada kitab Musa, yaitu Musa diikuti oleh Rasul saksinya Nabi Harun alaihissalam. Dan
kaum kafir Quraisy dan musyrik dan ahli kitab mengetahui bahwa setiap nabi mempunyai rasul saksi. Nah, apalagi nabi yang membawa kitab. Nah, mereka ini minta mana bukti yang nyata itu, yaitu seorang rasul yang dapat membacakan lembaran-lembaran sucikan. Nah, itu artinya mereka menunggu rasul lain di samping Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad inilah yang mereka tolak. Lantas siapakah lantas lembaran-lembaran sucikan apa yang dimaksud ini? Nah, kita buka lagi ayat selanjutnya. Nah, yaitu lembaran-lembaran sucikan yang di dalamnya terdapat kitab-kitab yang lurus. Jadi lembaran-lembaran sucikan ini terdapat semua kitab-kitab yang lurus, termasuk Al-Quran itu sendiri. Itu apa? Termasuk kitab Taurat, fi fiha kutubum qayyimah. Di dalamnya terdapat kitab-kitab yang lurus, termasuk kitab Al-Quran, Taurat, dan Injil. Nah, inilah yang mereka tunggu, agar Rasul saksi tadi membacakan lembaran-lembaran disucikan ini, yang di dalamnya terdapat semua kitab-kitab. Kalau memang Nabi Muhammad benar, maka mereka menunggu bukti yang nyata atau al-bayinat berupa seorang Rasul yang dapat membacakan lembaran-lembaran disucikan, yang di dalamnya terdapat kitab-kitab yang terpelihara, kitab-kitab yang lurus. Nah, mari kita buka tafsir Ibnu Katsir untuk lebih jelasnya. Saya bukan tafsir Ibnu Katsir. Nah, ini tafsir Ibnu Katsir. Oke, inilah tafsir Ibnu Katsir. Kita buka dalam surat Al-Bayinat. Nah, Al-Bayinat ayat surat 1. Kita bacakan. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Affan, telah menceritakan kepada kami Hamman Ibnu Salamah, telah menceritakan kepada kami Ali Ibnu Said dari Ammar Ibnu Abu Ammar, yang mengatakan bahwa aku pernah mendengar Abu Habba al-Badri alias Malik Ibnu Ammar Ibnu Sabit al-Ansari mengatakan bahwa ketika turunkan firman-Nya, orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang musyrik mengatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan agamanya. Al-Bayinat ayat 1 sampai akhir surat. Maka Jibril berkata, hai Rasulullah, sungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan kepadamu agar kamu membacakan surat ini kepada Ubay. Maka Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Jibril telah memerintahkan kepadaku untuk membacakan surat ini kepadamu. Ubay berkatanya, wahai Rasulullah, sungguhnya aku disebut dalam surat itu. Rasulullah SAW menjawab, ya. Maka Ubay pun nangis. Hadis lain, Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada aku Muhammad Ibnu Ja'far, telah menceritakan kepada kami Syu'bah bahwa ia pernah mendengar Qatadah menceritakan hadis berikut dari Anas Ibnu Malik, yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Ubay bin Ka'ab, sungguhnya Allah telah menceritakan kepadaku untuk membacakan kepadamu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kafir yakni ahli kitab dan orang musyrik mengatakan bahwa mereka tidak akan. Itu Al-Bayinat sampai akhir surat. Ubay bertanya, apakah Allah menyebut namaku kepada engkau? Nabi SAW menjawab, ya. Maka menangislah Ubay. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, dan Imam Nasai meriwayatkannya melalui Syu'bah dengan sanad yang sama. Nah, hadis yang lain, ini sampai kita lihat sini. Nah, jalur lain, jadi kita cari dulu sampai dia menjelaskan tentang lembaran disucikan. Ini hadisnya sama tentang kisah Ubay, bisa dibaca sendiri. Ini panjang-panjang, kita buka sampai nanti ketemu ayat hadis ini gharib, masih kita buka lagi di surat yang keduanya, Al-Bayinat ayat 2-nya. Ini ayat 2-nya. Nah, adapun yang dimaksud yang ahli kitab adalah orang-orang Nasrani, Yahudi, Nasrani. Sedangkan orang musyrik adalah para penyembah berhala dan api, baik dari kalangan non bangsa Arab maupun bangsa non Ajam, non Arab.
Mujahid mengatakan bahwa mereka tidak mau berhenti alias tidak mau meninggalkan agama mereka sebelum jelas bagi mereka perkara yang hak. Hal yang sama telah dikatakan oleh Qatadah dalam firman-Nya sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata al-bayinat, yaitu Al-Quran ini. Untuk itu disebutkan oleh firman-Nya, orang kafir dan ahli kitab dan orang-orang musyrik mengatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan agamanya sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata. Kemudian bukti yang nyata itu ditafsirkan oleh firman selanjutnya, yaitu seorang Rasul dari Allah yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan. Nah, ini berat. Bukti yang nyata itu adalah seorang Rasul dari Allah yang membacakan lembaran-lembaran disucikan. Nah, tapi di sini disebutkan oleh Ibnu Katsir bahwa Rasul itu adalah Nabi Muhammad. Nah, ini disebut dengan blunder karena mereka justru menolak Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran yang bawahnya sebelum datang bukti yang nyata. Ini orang-orang kafir dan ahli kitab, oleh musyrik, mengatakan mereka tidak akan meninggalkan agamanya. Ini adalah perkara ketika mereka sudah didakwai oleh Nabi Muhammad dengan membawa Al-Quran dan mereka menolaknya sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata. Apa itu bukti yang nyata? Bukti untuk memperkuat hujjah Nabi Muhammad SAW. Bukti nyata berupa apa? Yaitu seorang Rasul dari Allah yang membacakan lembaran-lembaran disucikan. Berarti ada Rasul lain yang mereka tunggu untuk memperkuat klaim Nabi Muhammad dengan membawa kitabnya tadi, bahwa mereka tidak akan meninggalkan agamanya, tidak akan menerima dakwah Nabi Muhammad sebelum datang kepada mereka bukti nyata, yaitu berupa Rasul dari Allah yang membacakan lembaran-lembaran disucikan. Tapi di sini dibilang yaitu Nabi Muhammad. Ini blunder namanya. Dan Al-Quran pun blunder karena bukan Al-Quran dan Nabi Muhammad yang mereka tunggu, karena Nabi Muhammad dan Al-Quran inilah yang mereka tolak dengan meminta bukti yang nyata. Nah, ini yang kita masuk ini. Bukti yang nyata ini yang telah tercatat di kalangan Malaul A'la. Bukti yang nyata itu lembaran-lembaran disucikan ini lembaran-lembaran yang tersimpan di Malaul A'la atau di alam malaikat, di dalam lembaran-lembaran yang disucikan, seperti yang dikatakan dalam ayat lain melalui ayat firman-Nya. Nah, ini di dalam kitab-kitab yang dimuliakan dan ditinggikan dan disucikan di tangan para malaikat yang mulia lagi berbakti. Surat Abasa ayat 13-16. Adapun firman Allah Ta'ala, di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus. Ibnu Jarir mengatakan bahwa di dalam lembaran-lembaran disucikan itu terdapat kitab-kitab dari Allah yang berharga, adil lagi lurus, tiada sesuatu kesalahan pun di dalamnya, karena ini ia dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari sini sudah jelas bahwa yang dimaksud lembaran-lembaran yang disucikan. Kita buka ini, kita buka kembali al-bayinatnya. Al-bayinatnya ini orang-orang kafir dan orang musyrik mengatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan agamanya sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata. Dan mereka selalu didakwa oleh Nabi dan membawa Al-Quran dan mereka menolaknya untuk pindah agama sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata atau al-bayinat. Apa itu al-bayinat? Yaitu seorang Rasul dari Allah yang membacakan lembaran-lembaran disucikan. Rasul ini berarti bukan Muhammad, dan lembaran disucikan bukan Al-Quran, karena kedua hal inilah yang mereka tolak dan menolak untuk pindah agama sebelum datang seorang Rasul atau sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata berupa Rasul yang membacakan lembaran disucikan. Apa itu lembaran disucikan tadi? Yaitu lembaran yang berada dalam Malaul A'la yang di dalamnya terdapat semua kitab-kitab yang lurus. Nah, Rasul inilah yang membacakan isi kitab-kitab tersebut sehingga mereka berpecah belah. Artinya orang Yahudi tadi mengetahui bahwa ternyata dalam kitab mereka yang mereka pakai selama ini terdapat kesalahan berdasarkan apa yang telah dibacakan dalam lembaran-lembaran disucikan tadi yang di dalamnya terdapat kitab-kitab yang lurus tadi ini. Siapa yang membacakan ini? Rasul ini, bukan Muhammad, tapi Rasul ini membacakan. Jadi Rasul saksi ini yang mengetahui dan dapat membaca lembaran-lembaran disucikan di Malaul A'la yang di dalamnya terdapat kitab-kitab yang lurus. Nah, ketika mereka sudah mengetahui ini, baru di sini disebutkan, dan tidaklah berpecah belah orang-orang datangkan Alkitab kepada mereka, melainkan sudah datang kepada mereka bukti yang nyata. Nah, al-bayinat ini. Jadi dengan dibacakan al-bayinat tadi, bukti nyata, melainkan sudah datang kepada mereka bukti nyata. Siapa bukti nyata itu? Ini Rasul ini. Jadi ketika Rasul datang dan membacakan lembaran sucikan yang terdapat di dalam terdapat kitab Taurat, Zabur dan Injil, baru mereka kemudian berpecah belah karena mengetahui bahwa dalam kitabnya terdapat pertentangan. Makanya disebutkan tidaklah berpecah belah bila orang-orang datangkan Alkitab kepada mereka, melainkan sudah datang kepada mereka bukti yang nyata, yaitu seorang Rasul saksi.
Jadi di sini al-bayinat adalah seorang rasul saksi yang dapat membacakan lembaran-lembaran disucikan. Makanya dalam ayat ini ketika kita melihat sini, apaman kana ala bayinatin, apakah sama orang yang mempunyai bukti yang nyata, mirabbihi, ini wayatluhin, dan yang membacakan, syahidu minhu, dan dia membacakan, dan seorang saksi yang membacakan, dan seorang saksi dari Allah yang membacakan. Maksudnya membacakan apa? Membacakan lembaran-lembaran disucikan tadi. Nah, dialah siapa? Dialah Imam Ali alaihissalam, karena hanya dialah yang ditunggu oleh ahli kitab untuk membuktikan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Makanya di sini disebutkan, apakah orang-orang kafir itu sama dengan orang-orang yang mempunyai bukti yang nyata dari Tuhannya dan diikuti pula oleh seorang saksi dari Allah. Saksi dari Allah ini seorang rasul sebagaimana disebutkan dalam ini surat Al-Bayinat, bahwa di samping Nabi Muhammad ada rasul, yaitu orang-orang kafir dan ahli kitab, itu orang dan musyrik, mengatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan agamanya sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata, yaitu berupa rasul dari Allah yang membacakan lembaran-lembaran disucikan. Jadi mereka menolak beriman atas dakwah Nabi Muhammad SAW yang datang kepada mereka membawa Al-Quran sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata atau al-bayinat, yaitu berupa rasul yang membacakan lembaran-lembaran sucikan yang berada di Malai A'la, yang di dalamnya terdapat semua isi kitab-kitab yang lurus, termasuk Injil dan Taurat dan Zabur, yang kemudian karena dibacakannya tadi itu kitab-kitab itu, sehingga mereka berpecah belah. Demikianlah penjelasan bahwa Imam Ali alaihissalam adalah rasul saksi, dan tidak mungkin rasul saksi itu adalah para sahabat. Karena apa? Karena mereka pada saat itu belum beriman. Karena kisah ini adalah tentang kisah dakwah awal-awal Nabi Muhammad SAW berdakwah. Demikianlah penjelasan singkat ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.